Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufina Tuang. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sayurin Ternate. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Akuntansi untuk Operasi Cabang. Yang terhormat Ibu Sartika selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu akuntansi cabang, yang dimana akuntansi untuk operasi cabang adalah sistem pencatatan yang memisahkan transaksi keuangan antara kantor pusat dan cabang. Meskipun cabang beroperasi secara terpisah, laporan keuangan mereka biasanya digabungkan untuk memberikan gambaran keseluruhan kinerja perusahaan. Akuntansi untuk operasi cabang, salah satu cara ekspansi perusahaan adalah melalui pendekatan eksternal untuk mengakuisisi perusahaan lain dengan kombinasi bisnis. Pendekatan ekspansi lainnya melalui pertumbuhan internal. Selain pertumbuhan yang terjadi di satu lokasi, perusahaan sering memperluas usahanya dengan membangun lokasi tambahan, seperti pertumbuhan fenomenal yang terjadi di Carrefour yang tidak mungkin terjadi jika perusahaan tidak membangun banyak toko baru di berbagai lokasi di sejumlah negara. Nah, ketika operasi dijalankan lebih dari satu lokasi yang berbeda dapat diistilahkan sebagai agen penjualan, cabang, pabrik, atau sejumlah istilah lainnya. Namun terminologi yang menjelaskan tentang lokasi operasional berbeda belum terstandarisasi. Selain itu, banyak pendekatan berbeda yang diambil dalam membangun sistem akuntansi dan pelaporan internal untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu fungsi utama akuntansi untuk operasi cabang. Yang pertama ada pencatatan transaksi, yang dimana akuntansi berperan sebagai alat pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi di cabang. Tujuannya adalah agar semua aktivitas keuangan tercatat dengan akurasi dan kronologis. Mencakup beberapa aspek. Yang pertama, penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, pembelian dan pembayaran hutang. Yang ketiga, gaji karyawan cabang. Dan yang keempat, pengeluaran rutin operasional. Dan yang kedua yaitu pelaporan keuangan, yang dimana cabang diwajibkan menyusun laporan keuangan secara periodik atau bulanan, triwulan, dan tahunan. Sebagai bagian dari akuntabilitas kepada kantor pusat, laporan yang umum dihasilkan antara lain, yang pertama yaitu laporan laba rugi cabang yang menunjukkan profitabilitas cabang. Yang kedua, neraca cabang, yang dimana menunjukkan posisi keuangan atau aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang ketiga yaitu arus cabang, yang dimana menunjukkan aliran masuk dan keluar kas. Yang ketiga yaitu pengelolaan biaya, yang dimana akuntansi membantu mengelola dan mengontrol biaya yang dikeluarkan oleh cabang seperti biaya operasional atau listrik, sewa, ATK. Dan yang kedua, biaya pemasaran dan distribusi. Dan yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu pengawasan kinerja. Melalui data akuntansi, kantor pusat dapat melakukan pengawasan terhadap yang pertama, efisiensi operasional cabang. Yang kedua, produktivitas karyawan dan manajer cabang. Yang ketiga, kesesuaian realisasi dengan anggaran. Selanjutnya yaitu transaksi dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Selain itu, kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sistem akuntansinya masing-masing. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola
pembukuan tersendiri, seluruh akun akan digabungkan untuk pelaporan eksternal, sehingga laporan keuangan eksternal menyajikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Seperti saat menyusun laporan keuangan konsolidasian, hanya menambahkan bersamaan saldo dari akun-akun yang terdapat di setiap sistem akuntansi. Tidak menghasilkan gambaran entitas ekonomi tunggal, dan beberapa eliminasi juga diperlukan. Secara keseluruhan, penyusunan laporan keuangan eksternal untuk perusahaan yang memiliki kantor pusat dan suatu kantor cabang atau lebih cukup mirip dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk akun antar perusahaan yang dimana transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan atau intercompany account. Akun ini merupakan akun resiprokal atau reciprocal account. Nah, untuk antar kantor pusat dan kantor cabang, ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai dimutakhirkan, saldo akun antar perusahaan pada pembukaan kantor pusat akan sama jumlahnya, tetapi berlawanan dengan akun antar perusahaan terkait pada pembukuan cabang. Misalnya, jika akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat memiliki saldo debit sebesar 10 juta, maka akun antar perusahaan terkait pada pembukuan kantor cabang harus memiliki saldo kredit dalam jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu barang dagang yang ditagih melebihi biaya perolehan, yang dimana perusahaan terkadang mentransfer persediaan dari kantor pusat ke cabang dan menagihkan cabang atas jumlah yang lebih besar dari biaya perolehan dari kantor pusat. Ini dapat terjadi sebagai contoh ketika kantor pusat dan setiap cabang diperlukan sebagai pusat laba untuk tujuan pelaporan dan evaluasi internal. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk aset tetap cabang, yang dimana prosedur normal diterapkan dalam akuntansi untuk aset tetap cabang yang dicatat pada pembukuan cabang. Tidak ada prosedur khusus yang diperlukan dalam akuntansi untuk pembelian aset tetap cabang ataupun penyusunan setelahnya atas aset tersebut. Sebaliknya, jika aset tetap yang dibeli kantor pusat untuk cabang dan cabang mencatat aset tersebut pada pembukuannya, maka ayat jurnal harus dicatat oleh kantor cabang. Nah, untuk pembagian beban secara proporsional, beban cabang yang dikeluarkan dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Namun, kantor pusat dapat memutuskan untuk menetapkan beban ke cabang. Penetapan beban dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayarkan oleh kantor pusat, misalnya persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Yang kedua yaitu beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang, misalnya penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, atau biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh kantor pusat. Yang ketiga yaitu alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat, misalnya sebagian dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Nah, untuk ilustrasi akuntansi cabang, PT Ultra mendirikan cabang Denpasar pada tahun 20X1 dengan mentransfer dalam uang tunai sebesar 30 juta. Selain itu, kantor pusat juga mentransfer peralatan dan perlengkapan kantor baru senilai 100 juta ke cabang Denpasar.
Poin B, selama tahun 2021, kantor pusat dan cabang Denpasar membeli barang dagang masing-masing sebesar 260 juta dan 50 juta dari pihak eksternal. Untuk poin C, selama tahun berjalan, kantor pusat mentransfer barang dagang ke cabang Denpasar dengan total harga transfer sebesar 110 juta. Untuk biaya perolehan cabang dagang kantor pusat senilai 70 juta. Nah, untuk poin D, yaitu kantor pusat menjual barang dagang seharga 250 juta ke pihak eksternal dengan harga 500 juta selama tahun berjalan, dan piutang yang dihasilkan berhasil ditagih sebesar 480 juta. Cabang Denpasar menjual barang dagang senilai 128 juta ke pihak eksternal dengan harga 200 juta dan berhasil menagih piutang sebesar 158 juta. Sejumlah persediaan yang dijual oleh cabang Denpasar senilai 38 juta telah dari pihak eksternal. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You